Kebetulan si Bila lagi beralangan. Jadi gue yang gantiin ya. Kalau ngeracik kayak gitu ya itu jatuhnya brewer. Dia ngeracik liquid. Kalau kita itu vaporista ya sama kayak shopkeeper. Shopkeeper ya. Penjaga toko lah. Kita kenal vape itu karena teman-teman sih. Ya, dari pergaulan. Oh iya. Ya emang banyak tuh yang gitu tuh. Kadang dia biasa kalau nggak habis liquidnya, pengen ngerokok nih, ngerokok aja. Ya, belah O-nya tuh gimana, atau enggak clean-nya dilihat juga. Terus gue minta liquid temen tuh. Iya. Nah, jadi gue terus-terusan tuh minta liquid temen. Akhirnya temen gue nih kesel sama gue nih. Kesel ya. Nah, gue kamar mandi nih, vape gue di atas meja. Tiba-tiba di apa? Diisiin minyak tawon. Wih, itu saya Vapor, rokok, semuanya berbahaya. Cuman Anda sendiri yang harus Ya, menentukan. harus bisa bertanggung jawab dengan diri sendiri. Benar. Halo friend, kembali lagi di Niatal bersama saya Fadil dan saya Pai. kenapa kau ini Pak yang di sini? Kebetulan si Bila lagi beralangan. Jadi gue yang gantiin ya. Gantiin sementara ya. Asik. Gimana kabar? Alhamdulillah baik sih. Bang, Ya, kita lagi bersama Bang Popet nih. Salah satu vapor trigger di Indonesia yang udah dibilang banyak kejuaraannya enggak? kalau dibilang juara sih baru di kota sendiri. Oh, Ya. di mana juga? Cuman kalau untuk terkenalnya mungkin influencer. Pertama ikut vapor trick itu di mana Kak? Kalau saya tuh Patrick itu pertama di kota saya di Palu. Di Palu. Iya, di Palu. Di Palu. Oh berarti ini abang aslinya dari Palu ya? Sulawesi juga. Oh Sulawesi. Cuman lama di Jakarta. Oke. Kak, dulu sempat nggak ngerokok gitu? Kalau ngerokok itu pernah, SMP pasti mungkin SMA. pernah sih. Pernah. Cuman kenapa putusin untuk ke vape? Mungkin karena satu duit ya, Ya. oke. pengeluaran segala macem. Jadi dulu tuh saya kalau beli rokok itu ya harus nyolong duit dulu. Baru bisa beli rokok gitu ya. Benar. Karena mungkin gua juga di dada juga sakit. Jadi gue ngeliat temen gue, asik nih kayaknya nih vape nih. Jadi gimana ceritanya itu gue harus dapet tuh vape. Terus awal mula abang nge-vape tuh dari tahun berapa tuh? Gue nge-vape dari 2016. 2016. Udah mulai nge-vape. Terus itu sampai sekarang tuh aktif gitu? Enggak, dulu tuh ya vapers biasa. Vapers biasa yang dulu beli liquid juga masih nyolong duit orang tua gitu-gitu. Jadi bisa dibilang lebih besar pengeluaran merokok ya, Bang? Kalau saya sih lebih besar pengeluaran Di rokok. rokok ya. Karena dulu saya ngerokok itu 1,5 bungkus per hari. Oh juga bang? Iya, makanya. Jadi makanya pindah ke vape ya? Iya. Tapi ketika saya habis liquid juga, Iya. ya rokok Rokok. jadi. Rokok pun jadi, oh iya. Ya emang banyak tuh yang gitu tuh. Kadang dia biasa kalau nggak habis liquidnya, pengen ngerokok nih, ngerokok aja. Iya, benar. Bang itu kalau masalah antara vape sama rokok bisa dibilang kecanduannya lebih tinggi kemana? Kalau menurut saya sih kalau masalah kecanduan yang itu bahannya nikotin. Pastinya ya sama-sama buat candu. Sama aja. Karena nikotin itu candu. Sama. Ya. Berarti ini vape, di antara vape sama rokok nih yang paling candu tuh abang nge-vape ya daripada ngerokok? Kalau sekarang itu ya lebih ya. enjoy nge-vape ya? Karena satu di ruangan tempat umum juga nggak bau. Oh iya. Ya, terus juga kita nggak paru-paru juga nggak sakit. Iya. Cuman ya biasa bangun pagi kalau saya tuh nge-vape biasa suka ini hidung saya sumbat. Gitu. Cuman lama-lama Kebiasaan. biasa. Jadi perbedaannya itu kalau ngerokok itu lebih parah ya. Ya, Kerap rasanya bangun itu pagi biasa saya sesak napas gitu-gitu. Kalau vape lebih ringan istilahnya. Lebih ringan. Kan kita kan ngisapnya uap. Uap. Itu hasil uap. Yang dipanasin anunya ya, liquidnya. Oke. Terus Kak, untuk
vape sendiri Kak, dengan adanya industri vape ini, bagaimana menurut Kakak tentang berhentinya orang merokok? Itu ngaruh nggak? Kalau saya dari saya dulu, kita nggak ngelarang orang buat berhenti ngerokok. Kita hanya menghimbau atau gimana ya bahasa ininya, kayak ngantar orang itu biar dia meninggalkan rokok, dia memilihnya vape gitu. Karena kalau menurut saya emang sama-sama berbahaya, cuma lebih aman di vape. Lebih aman di vape. Saya nggak bilang vape itu aman karena udah rasain sendiri ya. Saya nggak bilang rokok itu juga aman, sama-sama berbahaya. Terus dari kakak nih, apa yang buat kakak terjun ke seorang trik vapor gitu? Kenapa enggak jadi ya vape aja, misal vape aja kayak orang pada umumnya ngerokok aja, nggak sampai ngedalamin gitu. Apa yang buat kakak sampai apa sih awalnya yang sampai buat kayaknya seru nih trik-trik gitu? Kan gue kan jiwa seni juga ya. Asik. Jadi nggak bisa lihat kayak hal-hal yang, maksudnya jiwa saya itu yang kayak penasaran gitu. Suka penasaran gitu sama hal-hal yang kayak gini apa selalu pengen cari tahu ya. Iya gitu. Jadi ya ngelihat temen nge-trick di basement kan, kok bisa jadi gede gitu ya. Jadi gue penasaran kan, jadi akhirnya gue beli vape, gue belajar sendiri otodidak, belajar dari YouTube segala macam. Tiba-tiba masuk endorse kan gratisan. Lumayan. Terus awal mulai itu dari tahun berapa? Mulai nge-trik pertengahan 2017 udah mulai nge-trik. 2017 udah mulai nge-trik. Mulai nge-trik. Akhirnya saya ada satu perusahaan di Kelapa Gading Jakarta. Perusahaan vape. Iya, dia udah kenal sama saya orang-orangnya, jadi ngajak buat kerja di Jakarta sebagai vaporista di tokonya. Itu apa itu? Vaporista itu kalau ibarat kalau tempat kopi kan barista. Kalau tempat bar kan bartender. Nah, kalau toko vape itu ya vaporista. Gitu. Itu kita ngeracik sendiri atau gimana? Kalau ngeracik kayak gitu ya itu jatuhnya brewer. Dia ngeracik liquid. Kalau kita itu vaporista ya sama kayak shopkeeper ya, penjaga toko lah. Jadi kita sebagai vaporista itu harus tahu semua. Harus tahu semua jenis-jenis liquid, harus tahu pokoknya sekitaran sales lah, penjualan. Terus selama nge-trick vape ini nggak udah pernah ngikut event-event gitu? Kalau turnamen baru sekali doang sih. Baru sekali. Cuman saya juga kayak gimana ya? Saya vape tricker tapi nggak pernah dilihat sama orang-orang di Jakarta gitu kalau saya itu turun trik. Dan akhirnya nanti ini di SFH Surabaya Vapilos itu ada event gede nanti di Surabaya tanggal 1 sama tanggal 2. Itu saya udah mendaftar buat jadi kontestan. Ya, buat jadi pemenang. Insya Allah amin. Bang itu kalau jadi vapor trick itu ada nggak sih yang untuk dinilai itu trik-trik seperti apa? Iya. Itu biasa kalau yang dinilai itu dari segi kombonya, cara lu buat O-nya, cara lu membelah O-nya itu gimana, atau enggak clean-nya dilihat juga, itu bisa ada nilai-nilai. Jadi banyak hal-hal yang bisa dinilai. Ya. Jadi misalkan pernah main skateboard? Nggak pernah main skateboard? Belum sih. Belum. Jadi kalau main skateboard itu biasa juga ada kayak gitu. Jadi istilahnya skateboard itu nilai-nilainya samanya kayak vape gitu. Kalau untuk triknya ya, kayak gitu. Menarik. Kak, itu vapor sama pot bedanya apa sih? Kalau vapor itu keseluruhan. Jadi lu mau lu pakai pot, mau lu pakai yang gede tuh mod. Itu vape itu vapor itu keseluruhan. Jadi perbedaannya ini pot, ini mod. Jadi barangnya yang. Ya, jadi kalau misalkan mesinnya. Bronya nih lagi ngerokok berat. Nah, cocoknya pakai pot. Kalau nggak ngerokok sama sekali, pakainya mod. Karena kadar nikotinnya itu ada yang nggak ada nikotinnya, ada yang cuma nikotin cuma 3 mg. Sedangkan pot ini nikotinnya itu 30 enggak. Emang udah ada tertanda nikotinnya 30. Jadi liquidnya beda pot, beda mod. Ya, beda. Jadi tertentu sudah. Iya, betul. Jadi buat peralihan lah orang-orang yang ngerokok gitu bisa pakai gitu.
Jadi bisa jadi industri vapor ini bisa jadi peralihan ya? Iya betul. Peralihan untuk berhenti. Asik juga sih. Karena di Inggris itu jadi ada satu rumah sakit itu dia udah bisa dia nggak jual vape dalam rumah sakit. Dalam rumah sakit ya, karena dia tuh mengimbau semua masyarakatnya untuk nge-vape dibanding ngerokok. Biar ngurangin tingkat kematian. Lebih healthy ya. Iya benar. Bahkan rumah sakit pun mendukung ya. Iya. Sebaik itu. Oke. Kak, kalau misalnya vapor nih Kak, kan pernah tuh ada semacam kejadian vapor meledak atau gimana, itu kesalahan pengguna atau sebenarnya kalau yang saya tahu sebenarnya itu dari cara mereka menggunakan vape menggunakan vape biasa jangan pakai baterai yang telanjang. Maksudnya kan baterai kan ada pelapisnya tuh. Ada yang sobek dikit itu jangan. Terus ngecasnya jangan ditinggal tidur. Terus vape-nya nggak boleh kayak misalkan ini handphone taruh vape-nya itu nggak boleh. Jadi dipisahin biar ada batasan-batasannya gitu. Ya, karena ini kan ketemu mesin. Kita nggak tahu. Kayak gitu sih. Bang, minum dulu. Minum. Ini dari Lamduk. Kopi Lamduk. Gila sih. Lamduk. Iya, the best, Bang. Ini kopi bisa dibilang terbaik salah satunya yang Gila. Gula arennya tuh langsung nyatu. Iya. Ini kopi aren tergila sih. Tapi apa dulu kopinya? No. Saya itu konsumsi kopinya. Kalau gue sih kalau nge-vape ya pasti pesan kopi sih. Oh, malah sama rokok ya? Ya, lebih masuk. Kan orang kalau mau ngerokok pasti ada kopi. Iya. Vape juga kayak gitu. Juga kayak gitu. Bang, ingat gak perasaan waktu masih ngerokok? Setelah makan itu pasti pengen ngerokok gitu kan? Kalau vape gimana? Kalau vape ya sama aja. Sama aja. Cuman biasanya beda-beda tuh orang. Kalau dia habis makan itu dia ngisepnya fruity, biasa ada yang nggak nyaman, biasa ada yang nyaman. Bang, boleh nggak? Nggak vape sekarang sih. Lagi ada AC. Itu keganggu ya Bang kalau ada angin? Ya, jadi uap kayak gini kan kalau kena angin kan hancur tuh. Itu nggak boleh. Jadi setiap kompetisi itu nggak boleh ada angin. Terus berarti kalau kompetisi gitu Bang, dia di ruangan tertutup gitu? Di panggung stage kayak orang manggung gitu. Cuma dilapisin sama kayak kain hitam gitu. Bukan kain hitam sih, kayak apa ya? Plastik bening gitu. Plastik bening supaya bisa lihat benar kayak gitu sih. Jadi lu dikurung di dalam apa ya, kayak sauna lah istilahnya. Kayak gitu. Itu ada kompetisi yang sampai sedunia gitu, ada nggak? Ada. Itu namanya apa yang paling kalau nggak salah kemarin apa ya? Gue lupa sih acaranya. Itu ada kemarin di China. Jadi orang tuh diseleksi dulu di Indonesia. Habis itu nanti terbang ke Cina gitu. Itu ada badan-badan khusus kayak organisasi untuk seleksi nggak? Ada, setiap kota ada. Setiap kota ada. Jakarta, Bandung semua. Yang menang di Jakarta nanti ketemu lawannya yang di Surabaya gitu, diketemukan. Jadi seleksi dulu semua. Seleksi yang udah juara di Indonesia nanti terbang ke Cina. Gitu. Tapi ini memang ada komunitas tersendiri kayak kalau kumpulan gitu. Kalau saya sih baru GV ya sih. Baru GV. Ada sih banyak kayak komunitas teman-teman saya yang trigger ada. Terus kalau idola vape itu ada nggak? Oh, kalau idola sih ada. Ada. Pasti ada. Itu dia orang Indo atau orang Indo? Orang Indo. Dia influencer juga. Dia influencer, cuman sekarang dia udah nggak terlalu aktif sih, karena kan legend. Berarti bisa dibilang ini udah lama ya? Udah lama. Udah ada vape trickernya dulu. Itu boomingnya itu pas saya masih SMP kalau nggak salah. Jadi itu 2000 berapa ya? 2013 kalau nggak salah. Itu udah mulai itu ya. Pas waktu 2013 itu udah kenal vape nggak? 2013 belum sama sekali. Saya mungkin kenal vape itu karena teman-teman sih. Ya, dari pergaulan. Dan banyak teman-teman yang berhenti merokok terus beralih ke vape. Ada yang ya kalau masih awam yang mungkin mereka selang-seling ya rokok vape. Tapi ada nggak Bang temannya yang misalnya nge-vape coba mau berhenti tapi gagal gitu?
Ada nggak? Ada banyak. Mungkin mereka nggak mampu beli liquid lah segala macam. Padahal sebenarnya kan lebih murah malah. Kalau dipikir-pikir kan kalkulasinya tuh rokok sama liquid kan lebih irit. Iya, udah bisa dipakai lama. Iya benar. Dan kalau komposisi rokok kan sama vape kan, kalau vape nggak mungkin dihisap dalam sedetik itu bisa 3 kali kan. Kalau vape paling dalam semenit hisap lagi. Ada nggak sih yang sesuatu yang buat vape itu menarik Bang, menurut abang sendiri? Vape itu maksudnya gimana? Lebih menarik vape daripada rokok misalnya. Ada nggak sesuatu yang bisa dianggap seperti itu? Nggak ada, biasa aja sih. Biasa aja. Mungkin asapnya lebih tebal gitu. Terus Bang, kalau soal liquid nih, kalau liquid yang paling abang rasa enak banget tuh, yang memang sering-sering dibeli gitu. Oh, kalau gue sih liquid GVS. Liquid GVS. Kalau boleh tahu tuh rasanya yang kalau gue sih liquid GVS yang gue suka itu satu Nusantara. Itu dia Nusantara, dia Nusantara itu dia rasanya atau dia creamy rasanya. Oh, rasanya dari Nusantara kan namanya. Oh, iya. Rasanya klepot. Pernah makan klepot? Dia tuh kayak kue putu isinya dalamnya gula aren. Kayak gitu. Oh, itu dijadiin cairan itu. Iya, klepot. Oh, itu yang paling enak sih itu creamy. Karena gue lebih suka creamy. Sama kalau fruity aku pakai mancis. Bang, kalau liquid bisa nggak dikonsumsi langsung kayak diminum mungkin? Karena kan liquid itu kan apa ya? Seru juga itu Bang. Itu kan liquid kan panas ya. Kalau kena tangan aja panas dia. Misalnya ada tamu nih, nggak ada minuman nih, liquid aja sih. Jadi diminum liquid terus ngumpul. Kadang gue pernah gini Bang, kan gue itu sama anak-anak biasa ngisepnya ada salah satu rokok. Terus biasa anak-anak tusuk ke filternya. Tahu. Itu supaya katanya sih anak-anak supaya ada rasanya gitu. Pas disep, kok nggak ada ya? Tahu. Dulu saya pernah gitu juga. Sama aja sih. Pernah gitu juga. Emang gitu ngaruh Bang? Gak ada sih. Dulu saya pernah juga sih. Bereksperimen gitu ya, bereksperimen gitu lah. Anjing bodoh banget. Tapi kan ini Bang, ini kan rokok ada nikotinnya, terus ini liquid juga ada nikotinnya. Terus kalau kita campur gitu, emang nikotinnya tertambah gitu? Enggak. Gua kirain ya dia. Gua kalau ingat itu kayak bego banget. Anjing sumpah bego. Bang sumpah bego. Itu pasti Bang kalau anak-anak itu biasa kalau udah cerita terus udah habis ceritanya tuh malah gabut gitu bikinnya tuh aneh-aneh Bang. Heran juga gua. Kalau gue dulu gini, nggak ada duit liquid. Iya. Terus gue minta liquid temen tuh. Iya. Nah, jadi gue terus-terusan tuh minta liquid temen. Akhirnya temen gue nih kesel sama gue. Kesel ya. Nah, gue kamar mandi nih, kayak gue di atas meja. Tiba-tiba di diisiin minyak tawon. Wih, itu rasanya gimana tuh Bang? Kalau boleh tahu gimana tuh? Ya? Pedes ya di sini. Gila asli. Kayak apa ya? Tetap ada asapnya ya? Baru aku itu pakai mod atau pakai pot? Di situ saya pakai mod. Karena dulu belum ada pot. Iya. Berarti yang pakai kapas tuh. Jadi ketika saya gimana tuh rasanya? Asli. Gak tau dah. Tapi emang kalau kayak vape gitu, kalau ditaruhin selain liquid itu emang tetap bisa dihisap. Kan kalau liquid kan ada nikotinnya, ada unsur-unsur yang nyatu gitu sama vape-nya sendiri. Kental-kental ya kalau harus yang kental. Bisa karena bahannya liquid itu ya PGVG. Gampang PGVG itu ada perasa, ada bahan buat. Jadi kayak liquid tuh bisa dijadiin uap gitu. Jadi lu kayak misalkan beda nih kalau asap sama uap. Iya. Kalau asap kan polusi. Oh iya. Kalau uap kan embun biasa kalau bisa hilang kayak gitu. Itu dia bahan si esen. Kalau liquid itu makanya bisa jadi kayak gitu. Dia ada bahan kimia juga. Tapi dia tetap ada nikotin gitu. Ada nikotin. Cuma tarnya gitu ada. Kalau tar enggak ada. Oh, enggak ada. Makanya dia membedakan tuh. Oh iya, apa sih yang bedain gitu kalau rokok? Karena kalau rokok itu dia ada bahan bakarnya, tar segala macam. Sedangkan kalau vape itu kan enggak ada, liquid itu kan enggak ada bahan tarnya gitu. Dia cuma nikotin sama perasa. Bang, kan gue lihat nih orang yang nge-vape pada tanda kutip ini agak gemuk ya. Itu ada hubungannya nggak sih? Kalau apa tuh? Yang nge-vape itu rata-rata dari vape. Katanya dari kebanyakan orang katanya kalau nge-vape tuh lu bisa gemuk,
Jadi kalau Nggak ada hubungannya. kalau lu ngerokok tuh, ay kurus. Gue ini kurus-kurus aja. Kalau lu kurus banget. Gak ada hubungannya. Jadi Nggak itu ada statement doang ya bang ya. Gak ada itu. Aduh, jadi mungkin segitu aja ya bang. Iya. Dari vapor, dari trik-trik, dan berbahayanya rokok segala macam. Berarti emang lebih bagus tuh konsumsi vape ketimbang rokok Iya. ya bang ya. Benar. Maksudnya dampak lebih ke healthy-nya itu lebih aman lah untuk Aman. vape. Kalau saya sih lebih aman. Lebih aman. Sebenarnya kalau menurut ini tadi saya bilang sama-sama berbahaya. Sama-sama Cuman berbahaya, ya. Kalau menurut saya ya aman. Cuman kan ada di suatu pilihan jadi Ya, yang benar. lebih yang namanya lah. Ya, gimana? Dan Vapor, rokok, semuanya berbahaya. Cuman Anda sendiri yang harus Ya, menanggung. menentukan. Harus bisa bertanggung jawab dengan diri sendiri. Benar. Itu dia dari simetrisnya Neatol. Terima kasih. Thank you. Bye bye. Bang, thank you bang. Yoi.